Di jantung pegunungan Arunachal Pradesh, salah satu negara bagian paling timur India, terdapat komunitas kuno yang hidup selaras dengan alam dan memegang erat warisan leluhur mereka. Mereka adalah suku Adi, kelompok etnis yang tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga simbol kekuatan, kehormatan, dan kebijaksanaan nenek moyang. Suku Adi terutama mendiami distrik Upper Siang, West Siang, dan East Siang di negara bagian Arunachal Pradesh. Dalam bahasa lokal, Adi berarti orang gunung atau orang asli, yang mencerminkan keterikatan mereka dengan alam dan wilayah pegunungan yang menjadi rumah mereka selama berabad-abad. Secara antropologis, Adi termasuk dalam kelompok ras Mongoloid, dan diyakini berasal dari dataran tinggi Tibet yang bermigrasi ke India Timur Laut ribuan tahun lalu. Masyarakat Adi hidup dalam komunitas desa yang saling terikat erat secara sosial dan budaya. Rumah tradisional mereka terbuat dari bambu dan kayu, dibangun di atas tiang-tiang tinggi untuk melindungi dari binatang liar dan banjir. Mereka sangat bergantung pada hutan dan sungai untuk kehidupan sehari-hari, bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah, jump cultivation, berburu, dan menangkap ikan. Pakaian tradisional Adi ditenun sendiri dengan motif khas. Pria sering mengenakan penutup kepala yang dihiasi bulu dan gigi hewan, sementara perempuan mengenakan kain tenun berwarna cerah dan perhiasan dari manik-manik dan perak. Budaya Adi sangat ekspresif, kaya dengan nyanyian epik, puisi lisan, tarian perang, dan cerita rakyat. Salah satu tarian paling terkenal mereka adalah Ponung, tarian perempuan yang dilakukan dalam formasi melingkar, diiringi nyanyian dan musik tradisional. Mereka juga memiliki bentuk puisi lisan yang sangat indah dan mendalam yang disebut Abang, yang menceritakan asal-usul manusia, dunia, dan para dewa menurut kepercayaan Adi. Sebelum pengaruh agama-agama besar masuk, suku Adi mempraktikkan kepercayaan animisme yang disebut Donyi Polo, di mana mereka menyembah matahari, Donyi, dan bulan Polo sebagai kekuatan agung alam semesta. Ritual-ritual mereka sering melibatkan persembahan kepada roh-roh penjaga gunung, hutan, dan sungai untuk meminta perlindungan, panen yang melimpah, atau mengusir penyakit. Peran dukun yang disebut Miri sangat penting dalam masyarakat mereka. Selama berabad-abad, suku Adi dikenal sebagai masyarakat pemberani. Mereka pernah bertempur melawan kolonial Inggris untuk mempertahankan wilayah dan tradisinya. Hingga kini, semangat itu tetap hidup dalam nilai-nilai kemandirian dan keberanian yang ditanamkan sejak kecil. Dalam dunia modern, suku Adi tetap menjaga identitas mereka sambil perlahan menyesuaikan diri dengan pendidikan, teknologi, dan ekonomi global. Namun, tantangan seperti modernisasi cepat, kehilangan bahasa ibu, dan alih fungsi hutan tetap menjadi ancaman bagi kelangsungan budaya mereka. Suku Adi adalah gambaran luar biasa tentang bagaimana tradisi kuno bisa hidup berdampingan dengan dunia modern. Mereka mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi juga nilai-nilai, kebersamaan, kearifan lokal, dan hubungan spiritual dengan alam. Banyak akademisi dan pencinta budaya percaya bahwa jika dunia ingin belajar tentang hidup berkelanjutan, maka suku seperti Adi adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Perjalanan ke wilayah Adi bukan sekadar wisata alam, tetapi juga petualangan budaya yang membuka mata dan hati. Melihat tarian Ponung di bawah langit biru pegunungan Siang, mencicipi makanan tradisional dari daun bambu, atau duduk di rumah panggung kayu sambil mendengar cerita rakyat, adalah pengalaman yang tak ternilai. Suku Adi adalah permata yang tersembunyi di timur India, dan pantas untuk dihargai, dipelajari, dan dilestarikan. Di tengah bentangan pegunungan dan hutan lebat Arunachal Pradesh, perempuan suku Adi tidak hanya menjadi penjaga rumah tangga, tetapi juga penjaga budaya, ekonomi, bahkan spiritualitas masyarakat. Mereka bukan sosok yang terpinggirkan, justru memainkan peran penting dalam hampir semua aspek kehidupan. Sejak usia muda, perempuan Adi sudah terlibat dalam berbagai kegiatan produktif. Mereka bertani di ladang-ladang berbukit, mengumpulkan hasil hutan seperti madu, rotan, dan jamur, serta menenun kain tradisional dengan motif khas. Aktivitas ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sumber utama ekonomi rumah tangga. Kain tenun mereka bahkan menjadi komoditas lokal yang dijual atau ditukar, dan keahlian menenun diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol identitas perempuan Adi. Salah satu kelebihan perempuan Adi adalah kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Mereka diajarkan untuk berani bersuara, berdiskusi dalam musyawarah desa, bahkan menolak perjodohan jika tidak setuju. Banyak perempuan Adi yang kini berpendidikan tinggi, menjadi guru, perawat, pegawai negeri,
bahkan politisi lokal, tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Dalam masyarakat Adi, pendidikan bagi anak perempuan sangat dihargai. Perempuan Adi juga berperan sebagai penjaga tradisi dan ritual, terutama dalam perayaan panen, pesta adat Solung dan Aran, serta dalam pelestarian bahasa ibu. Mereka hafal nyanyian rakyat, puisi lisan abang, dan cerita leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka juga memiliki peran spiritual penting dalam mendampingi ritual dukun, atau bahkan menjadi dukun perempuan sendiri, suatu hal yang langka di banyak masyarakat adat lainnya. Kecantikan perempuan Adi bukan hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga dalam gaya hidup yang sederhana dan terhubung dengan alam. Mereka mengenakan pakaian hasil tenunan sendiri yang penuh warna, dihiasi dengan manik-manik, kalung perak, dan hiasan kepala dari bulu burung atau bunga hutan. Senyum mereka merefleksikan kehangatan komunitas, sementara mata mereka menyiratkan semangat yang tangguh dan jiwa yang bebas. Meski hidup dalam masyarakat yang relatif setara, perempuan Adi juga menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika harus menavigasi antara dunia tradisional dan modern. Beberapa perempuan muda harus berjuang untuk tetap melanjutkan pendidikan di kota besar, menghadapi stereotip luar terhadap suku pegunungan, atau mempertahankan budaya di tengah gempuran arus digital dan komersialisme. Namun, mereka terus bangkit dan membuktikan bahwa perempuan Adi bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara hutan dan teknologi, antara tradisi dan inovasi. Perempuan Adi adalah lambang kekuatan yang lembut namun kokoh. Mereka adalah ibu, seniman, petani, guru, penjaga nilai-nilai luhur, dan agen perubahan dalam masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah, mereka tetap berdiri teguh sebagai pelindung kehidupan dan harapan generasi mendatang. Jika dunia ingin melihat contoh nyata emansipasi dalam konteks tradisional, maka perempuan Adi adalah salah satu representasi paling kuat dan anggun yang dimiliki India. Pernikahan bagi suku Adi bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga peristiwa sosial besar yang menyatukan dua keluarga besar dan seluruh komunitas desa. Prosesi ini berlangsung meriah, penuh makna, dan sangat terstruktur menurut adat yang diwariskan turun-temurun. Setiap langkah dalam pernikahan mencerminkan nilai kehormatan, solidaritas, dan keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Lamaran dimulai dengan kunjungan resmi dari keluarga pria ke rumah keluarga wanita, yang disebut Tonu Lemba. Dalam pertemuan ini, pihak pria membawa hadiah simbolis berupa beras, daging, tuak tradisional apong, serta manik-manik atau perhiasan sebagai tanda niat baik. Jika lamaran diterima, maka keluarga perempuan akan memberikan tanda penerimaan seperti sirih pinang atau kain tradisional sebagai simbol ikatan awal. Dalam budaya Adi, mas kawin dikenal sebagai ame, dan bisa berupa babi, kerbau, atau manik-manik leluhur yang sangat berharga. Namun, penting dicatat bahwa mas kawin bukan bentuk jual beli, melainkan bentuk penghargaan dan tanggung jawab dari keluarga pria kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan pun memberikan balasan berupa kain tenun, kerajinan tangan, dan makanan khas sebagai tanda bahwa hubungan dua keluarga telah terjalin kuat. Pernikahan biasanya dirayakan selama beberapa hari dengan nyanyian, tarian, dan jamuan besar. Musik tradisional dimainkan dengan alat seperti yoksa, sejenis rebana, dan lagu-lagu adat dinyanyikan oleh para tetua sebagai doa dan restu kepada pengantin. Salah satu acara penting adalah tarian ponung, di mana perempuan menari dalam lingkaran sambil menyanyikan lagu-lagu tentang cinta dan kehidupan rumah tangga. Para pria juga menampilkan tarian perang sebagai simbol keberanian dan kesiapan untuk melindungi keluarga. Salah satu momen sakral adalah, yaitu ritual pengikatan pengantin dengan benang putih atau kain tradisional yang mengandung doa dan restu leluhur. Dukun desa, Miri, akan memimpin ritual persembahan kepada roh-roh penjaga, memohon agar rumah tangga baru diberkahi kelimpahan, kedamaian, dan keturunan yang sehat. Pengantin kemudian diberkati dengan air dari sungai suci atau ramuan alami yang melambangkan pemurnian dan awal yang baru. Setelah menikah, pasangan biasanya tinggal di desa pria, meskipun beberapa komunitas Adi bersifat fleksibel dan memperbolehkan sistem, uksori lokal, tinggal di desa perempuan jika diperlukan. Perempuan tetap memiliki suara penting dalam keluarga besar dan sering ikut mengelola sumber daya, tanah, serta urusan budaya. Mereka juga diberi tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi, termasuk mengajari anak-anak tentang bahasa, tenun, lagu adat, dan nilai-nilai spiritual. Meski modernisasi mulai menyentuh wilayah-wilayah Adi, banyak keluarga masih menjaga inti tradisi pernikahan mereka.
Beberapa upacara mulai dipersingkat atau dikombinasikan dengan gaya modern, tetapi simbol utama seperti mas kawin, tarian adat, dan ritual persembahan leluhur tetap dijaga. Perempuan dan laki-laki muda suku Adi kini juga lebih memiliki kebebasan memilih pasangan sendiri, tanpa menghilangkan unsur penghormatan terhadap orang tua dan tetua adat. Pernikahan suku Adi adalah pemandangan indah tentang bagaimana cinta dan komitmen disatukan dengan budaya, komunitas, dan kepercayaan kepada alam dan leluhur. Dalam setiap nyanyian, setiap langkah tarian, dan setiap sajian makanan pernikahan, tersimpan hikmah hidup, penghargaan terhadap perempuan, dan kekuatan nilai-nilai adat. Tradisi pernikahan Adi adalah harta tak ternilai, bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi dunia yang sedang mencari makna sejati dalam hubungan manusia. Dalam masyarakat Adi, legenda dan cerita rakyat bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah urat nadi kebudayaan, jendela sejarah leluhur, dan alat pendidikan moral yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Lewat kisah-kisah itu, suku Adi menjelaskan asal-usul manusia, hubungan dengan alam, nilai-nilai sosial, hingga aturan hidup bermasyarakat. Cerita-cerita ini hidup dalam bentuk nyanyian epik abang dituturkan saat pesta panen, malam ritual, atau saat berkumpul di sekitar perapian rumah panggung. Salah satu mitos paling penting dalam spiritualitas Adi adalah kisah Donyi, matahari, dan Polo, bulan. Donyi adalah simbol kebaikan, cahaya, dan keadilan, sementara Polo merepresentasikan ketenangan, waktu, dan kesuburan. Menurut legenda, Donyi dan Polo adalah saudara agung yang pernah hidup di bumi, mengatur dunia dengan hukum alam. Namun karena manusia menjadi rakus dan melanggar keseimbangan, Donyi dan Polo memilih naik ke langit dan mengawasi manusia dari sana. Dari kisah ini, lahir kepercayaan Donyi Poloisme, di mana masyarakat Adi menyembah matahari dan bulan sebagai roh tertinggi yang memelihara keseimbangan semesta. Dikisahkan dalam cerita rakyat kuno bahwa sungai-sungai besar di tanah Adi dijaga oleh makhluk suci bernama Uropo, seekor naga raksasa bersisik perak yang bersemayam di dasar sungai. Uropo bisa membawa banjir jika manusia serakah menebang pohon sembarangan atau mencemari aliran air. Para tetua akan menyampaikan cerita ini saat musim tanam dimulai, sebagai peringatan agar masyarakat tetap menjaga kehormatan alam dan tidak serakah terhadap sumber daya air. Suku Adi memiliki legenda tentang pohon suci bernama Tage Doying, pohon raksasa yang diyakini sebagai penghubung antara dunia manusia, dunia roh leluhur, dan alam semesta. Dikisahkan bahwa di masa lalu, Tage Doying tumbuh tinggi sampai menembus langit. Tapi karena ulah manusia yang merusak akarnya demi membangun ladang, pohon itu roboh dan menyebabkan terputusnya hubungan spiritual antara manusia dan roh-roh agung. Hikmah dari kisah ini adalah pentingnya keselarasan antara manusia, alam, dan roh-roh leluhur, serta peringatan terhadap eksploitasi berlebihan. Salah satu cerita rakyat paling terkenal di kalangan muda Adi adalah kisah cinta antara Yaming, seorang pemuda dari klan pegunungan, dan Loti, gadis dari lembah sungai. Karena adat melarang pernikahan antar klan tertentu, cinta mereka dianggap tabu. Meski mereka berusaha melawan aturan, akhirnya mereka terpisah secara tragis. Konon, roh mereka berubah menjadi dua burung hutan yang selalu bernyanyi bersahutan di musim hujan. Kisah ini menjadi simbol kesetiaan, keberanian, dan ketegangan antara cinta dan adat. Dalam kepercayaan Adi, roh gunung yang disebut Kinenane dipercaya menjaga ladang dan ternak. Suatu kali, menurut cerita rakyat, seorang petani melanggar larangan menebang hutan keramat, sehingga seluruh desanya terkena kutukan kekeringan. Baru setelah dilakukan ritual pengorbanan kambing putih di puncak gunung dan nyanyian penebusan dibawakan oleh para tetua, hujan kembali turun. Kisah ini mengajarkan tentang tanggung jawab kolektif dan pentingnya menghormati tempat-tempat suci. Legenda dan cerita rakyat ini bukan hanya pengisi waktu senggang, tapi memiliki banyak fungsi penting. Mengajarkan moral dan etika, seperti kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Menanamkan nilai-nilai ekologi, pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Melestarikan sejarah dan silsilah, siapa mereka, dari mana mereka berasal. Sarana hiburan dan ekspresi budaya, lewat nyanyian, tarian, dan teater adat. Bahkan hingga sekarang, sekolah-sekolah di Arunachal Pradesh mulai mengintegrasikan kisah-kisah ini dalam pembelajaran agar anak-anak muda tetap mengenal akar budaya mereka. Legenda dan cerita rakyat suku Adi adalah warisan tak ternilai yang lebih hidup dari sekadar kata-kata. Ia menari dalam tarian,
berbisik dalam nyanyian, dan berdetak dalam hati setiap orang Adi yang menjaga tanah, hutan, dan langit mereka. Dalam dunia modern yang serba cepat dan digital, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik semua kemajuan, kita tetap butuh akar yang dalam dan langit yang kita hormati.